Halo, perkenalkan nama saya Oktaviana Sitorus dengan NIM 2892150345. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perancangan proses produksi untuk memenuhi tugas UTS Manajemen Operasional yang dibimbing oleh Ibu Cynthia Anissa Rahman, PSPD MPDE. Perancangan proses produksi. Perancangan merupakan penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Proses, urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bekerja bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya. Produksi, suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Proses perancangan produk merupakan cara untuk menghasilkan sejumlah barang dari suatu industri. Produk-produk yang kita gunakan dan temui setiap hari tentunya dibuat melalui perancangan produk. Proses ini memerlukan penyusunan konsep yang matang, baik menggunakan produk baru maupun lama yang dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Langkah pra-perancangan produk. A. Penetapan asumsi perancangan. B. Orientasi produk meliputi 1. Analisis kelayakan produk. 2. Uraian kegiatan perancangan produk. 3. Jaringan kerja perancangan produk. 4. Perhitungan waktu dan mundur waktu kegiatan. 5. Penentuan jalur kritis. 6. Perhitungan waktu penyelesaian proyek. Langkah perancangan produk. Fase informasi. Fase ini bertujuan untuk memahami seluruh aspek yang berkaitan dengan produk, termasuk produk yang hendak dikembangkan. Caranya dengan mengumpulkan informasi. Fase kreatif. Fase ini bertujuan untuk menampilkan alternatif yang dapat memenuhi fungsi kebutuhan. Fase analisis. Fase ini bertujuan untuk menganalisis alternatif-alternatif yang dihasilkan pada fase kreatif dan memberikan rekomendasi terhadap alternatif terbaik. Langkah perancangan produk. Fase pengembangan. Fase ini bertujuan memilih salah satu alternatif tunggal dari beberapa alternatif yang ada, atau merupakan alternatif terbaik dan merupakan keluaran atau output dari fase analisis. Fase presentasi. Fase ini bertujuan untuk mengomunikasikan secara baik dan menarik hasil pengembangan produk yang diinginkan. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pasar atau dilatar belakangi oleh dorongan inovasi teknologi. Perancangan produk. 1. Mode kreatif. Metode kreatif. Metode perancangan ini bertujuan untuk membantu menstimulasi pemikiran kreatif. Caranya dengan meningkatkan produksi gagasan, menyisihkan hambatan mental terhadap kreativitas, atau dengan memperluas area pencarian solusi. Metode rasional. Metode rasional menekankan pada pendekatan sistematis pada perancangan. Metode ini bertujuan memperluas ruang pencarian untuk memperoleh solusi-solusi yang potensial. Selain itu, untuk mengupayakan kerja tim dan dalam hal pengambilan keputusan secara kelompok. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.